Ria Yudia di sini berperan sebagai Mbah Geda. Mbah Geda adalah seorang nenek, nggak tua-tua banget sih, tapi dia tinggal bersama cucunya yang memiliki cacat permanen kakinya karena habis kecelakaan 7 tahun yang lalu, dan meninggalkan kehidupan lamanya menjadi bertanggung jawab langsung kepada cucunya karena anak atau orang tua dari cucunya meninggal pada saat kecelakaan tersebut. Cuma Maya yang selamat dalam kecelakaan itu, Mbak. Mbak juga selamat. Senajan aku hidup gak apa, nek sikilku kayak gini gak apa. Kalau ceritanya sendiri, Tuhan Minta Duit ini cerita anak-anak, tapi gua rasa bisa universal juga, nggak cuma buat anak-anak, karena dari judulnya kita udah tahu Tuhan minta duit. Semua orang pasti itu bagian doa dari tiap orang gitu. Jadi tapi ini dari sudut pandang anak kecil yang berjuang untuk memang terlihat seperti sesuatu yang remeh gitu ya, kayak buat bayar apa, buat beli apa, buat membantu mbahnya apa segala macam gitu. Tapi sebenarnya banyak pesan-pesan yang dialami juga oleh orang-orang yang bukan anak kecil. Ini cerita Indonesia banget, gitu ya. Nah, sangat keluarga Indonesia banget, dan tokoh-tokohnya juga di sini menarik. Sangat apalagi tokoh anak kecil itu yang namanya siapa ya? Adi. Ada nama tokoh si anak kecil itu tokohnya si Adi. Kalau dia jadi nyamar jadi cowok namanya Adi, tapi kalau cewek dia namanya Maya. Ini luar biasa sekali. Dan di samping itu juga aktingnya juga luar biasa. Ini luar biasa. Makanya aku bilang keren banget nih gitu loh, ini anak mainnya gitu. Aku sendiri yang main sama dia satu murid itu sempat grogi juga. Sebab ini anak kok instingnya luar biasa, spontanitasnya luar biasa. Nah itu yang sangat menarik ya, yang artinya gue sangat nyaman ya main di film ini. Aku catat tanda sekolah. Coba lirik-lirik gitu, lirik gini. Nama asli aku itu Anantia Rizky Kirana, tapi lebih disingkat lagi jadi Anantia Kirana. Terus peran di sini aku sebagai Adi atau Maya. Judul film ini itu Tuhan Minta Duit, dan cerita film ini itu ya Tuhan minta duit. Jadi tuh maksudnya Maya Adi itu, kalau maksudnya Maya sama Adi itu, kadang di film ini tuh aku punya 2 peran gitu, tapi dalam 1 orang. Jadi kalau misalnya Adi itu kalau misalnya lagi nyemir, karena kalau jadi Maya pas nyemir tadi digebukin sama kuplai. Terus kalau Maya ya kayak di lingkungan rumah, keluar gitu, tapi gak nyemir, itu namanya Maya gitu, oke? Ya, walaupun dia ngomong, lu tetap dia terus. Artinya dalam film ini tuntutan acting kita itu ya kita harus ya bermain dengan anak kecil itu kan kita harus ini ya, harus artinya tidak bisa ego, tidak bisa ego, artinya harus natural gitu. Ya secara tidak langsung ya kita hanya yang terbawa, yang kita sudah lama bermain di mana-mana segala macam. Nah ini ketemu anak kecil yang belum pernah ini, ya kan, artinya masih sangat natural gitu ya. Nah itu yang menurut saya punya nilai plus gitu. Kenapa saya mau mengambil cerita ini?
Pertama, karena jadi yang usianya jauh di atas usia normal saya, harus belajar bagaimana perilaku di usia tersebut, atau apa saja persoalannya, apa saja akses secara ketubuhan yang harus ditampilkan. Dan yang kedua, karena ada disability, nah karena kakinya Mbah Kedah mengalami masalah, jadi saya harus riset dan mencoba mengejar 7 tahun Mbah Kedah pakai tongkat. Saya jadi harus membiasakan diri untuk belajar pakai tongkat juga, mengetahui apa yang mungkin salah, caranya kenapa, permasalahan kakinya tuh apa gitu, apa yang terjadi karena banyak pakai tongkat gitu. Mungkin salah satu tantangan yang terbesar yang aku belum pernah rasakan sebelumnya adalah jalan pakai tongkat. Ternyata pegel banget. Harus merubah suara dan gaya jadi laki-laki. Itu kalau aku itu. Karena kan dari suara aku, dari yang kan aku tuh cempreng banget kan suaranya. So aku tuh harus mengubah suara aku jadi kayak deep gitu, kayak cewek nggak boleh nyemir di sini tuh. Terus kan beda gitu sama suara asli aku. Jadi situ sih tantangannya. Dari mulai pertama kali ketemu sama Allcast, sama saudara, sama kru segala macam di kantor gitu ya, feelingnya udah enak gitu, feelingnya udah bagus. Sudah ketika kita reading juga, kalau gue perhatiin tiap karakter pas gitu. Terus terutama kalau pemain ada beberapa yang udah pernah kenal, pernah kerjasama, jadi nggak ada masalah. Dan apa, enak lah semuanya ngejel gitu. Sama saudaranya Kino juga udah pernah kerja sama gitu. Dan di produksi dia tuh suasana apa ya, suasana enak aja gitu. Suasananya nggak, kadang kan ada orang yang modelnya tegang atau gimana atau apa gitu. Dan surprisingly kita syuting film sedih tapi justru banyak ketawa aja ya dalam pengerjaannya gitu sih. Percaya kalau Maya itu merampok. Ini kedua kalinya saya dengan Pati, senang sekali ketemu lagi dengan teman-teman yang guyup, rasanya kekeluargaan semuanya. Hubunganku dengan kru juga hangat ya. Aku sih merasa hangat ya. Semoga mereka juga merasa hangat sama saya. Asik banget karena we're in this together. Jadi udah tahu kurang lebih pola kerjanya seperti apa, dan selalu senang to see familiar faces. Semoga saja ini akan berlanjut lagi sampai hari kesekian. 3 hari pertama kita sangat supportive satu sama lain yang jelas, dan juga saling menantang satu sama lain. Jadi ini menarik untuk still giving surprises on screen, baik bersama fellow cast dan juga teman-teman kru. Ada masalah keuangan gitu ya sebenarnya gitu kan, tapi dia nggak berhenti untuk apa ya, untuk memperjuangkan itu. Dengan caranya gimana sih? Oh, dia lihat orang, oh harus berdoa sama Tuhan, harus begini gitu, tapi di balik itu juga harus ada usaha juga gitu. Dan apa yang kita lakukan kalau emang niatnya baik, niatnya bagus, nantinya akan ada hasil. Itu sih mungkin kalau dari sudut pandang gue. Ikhlas.
Saya pikir ketika kita meminta sesuatu, kita betul-betul meminta dengan tujuan yang baik, dengan harapan yang baik, dan dengan cara yang baik. Segala niat dan usaha yang baik akan menunjukkan jalannya baik. Jadi saya berharap bahwa siapapun yang menonton film ini bisa merasakan betapa setiap orang memiliki perjuangannya dan juga memiliki caranya masing-masing untuk bisa ikhlas, dan Tuhan mendengarkan doa kita. Stay strong semuanya.